warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul tamam kullisul wa ma'mul ala salati sya'ni zahiran wa barikan fihi wa dunya wal akhirah wa binyatira anna Allah al-karim yuftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wal-bahrun fid-din wa yuzaqana كمال الإخلاص واليقين ثم إلى الوالدين أولياء إسحاق والعلماء بالله وعباد الله الصالحين والشهداء وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم بالدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تنكيح المرء بالسنة وبارك أن الله تعالى الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعين رفع علينا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نيات صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهود الليل وله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبخير آمين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أي لا بر الوالدين بكسر الباء الموحدة أي الإحسان إليهما قولان وفعلا كفارة للكبائر بر الوالدين كفارة للكبائر. وفي حديث ليلى وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما بر الوالدين يجزي عن الجهاد أي ينوب ويقوم مقامه. ولا المناوي وهذا ورد جوابا لسائل اقتضى حاله ذلك وإلا فالجهاد أعلى. وفي رواية
libni Adiyin an Abi Hurairah birrul walidaini yazidu fil umri ayubariku fi umril mar'i bi ayyam dia bitta'ati aw binisbati lima fi suhufil malaikati. Wa qala alaihi salatu wassalam man wada'a ta'aman tayyiban fi baiti wa akalahu duna walidayhi ahramahu Allahu ta'ala lazidan tu'amil jannati. Wa qala alaihi as-salatu wassalam man bata sya'bana rayyana wa ahadu walidayhi ji'anun au adshun asyarahu Allahu yawmal qiyamati ji'anan wa adshanan walam yastahillahu ta'ala min adabihi yawmal qiyamah. Wa fil ihya'i qala sallallahu alaihi wasallam innal jannata yujadu rihuha min masirati khamsimi'ati amin langsung min masirati khamsimi'ati amin wa la yajidu rihaha akun wa la qati'u rahimin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, birrul walidain. Ini nanti keterangannya kita lihat karena memang kemarin sudah menjelaskan. Birrul walidaini, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bikasril ba'i, lafaz birrul walidaini dikasroh baknya birrul, bukan barun ya. Karena kalau barun nanti artinya beda ya. Al-muwahhadati, jadi kata birrun dengan harokat kasroh pada huruf ba artinya al-muwahhadati itu al-muwahhadi yang artinya yang di titik satu, berarti bukan ya, bukan nirul atau bukan tarul, makanya yang di titik satu banyak. Al-muwahhadi itu yang di titik satu. Maksudnya adalah al-ihsanu, berbuat baik ilaihima, kepada kedua orang
orang tua, baik kaulan melalui ucapannya, wa fi'lan dan perbuatannya. Nabi bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik berbuat baik dengan ucapannya dan perbuatannya adalah kafaratun, menjadi tebusan lil kabairi, terhadap dosa-dosa besar. Wa fi hadits Dailami, dalam hadis Dailami wa ghairihi dan lainnya, dari riwayat Anil Hasan bin Ali, dari Al Hasan putra Ali, Sayyid Hasan radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, yujzi, bisa menggantikan, mewakilkan anil jihadi, daripada jihad. Masya Allah. Daripada ente dia jauh-jauh, tuh orang tua muliakan, orang tua hormati, orang tua baktiin. Baik ucapan kita maupun perbuatan kita itu termasuk daripada jihad yang ayanubu, artinya yujzi itu pengganti, wayakumu, menduduki maqamahu, tempatnya jihad. Yang disebut yujzi adalah yanubu wa yakumu maqamahu, sama halnya pengganti daripada kedudukan tempatnya orang jihad. Maka qala al-Munawi, al-Imam al-Munawi berkata, wahada, dan adapun hadis ini warada, yang disampaikan jawaban sebagai jawaban lisailin, bagi orang yang nanya, iqtado, menuntut, haluhu, keadaannya dari demikian. Wa illa, bila tidak begitu, fal jihadu, maka sebenarnya jihad a'la, lebih tinggi hukumnya. Maka jihad yang paling mafhum lamanya, bahwasanya jihad yang paling tinggi adalah jihad birrul walidain, karena berbakti kepada orang tua itu luar biasa, melebihi niatnya. Wa fi riwayat, dalam satu hadis atau riwayat, bagaimana Ibni Adiyin, daripada Ibnu Adi, Ibnu Adi, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Sama kalau yang kalimatnya sama, maka terjemahin dosa, dia tambah kita. Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, beliau menambahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di samping berbuat baik kepada orang tua adalah tebusan atas dosa-dosa besar, dan birrul walidain di sini kemudian birrul walidain berbakti kepada orang tua, yazidu, ternyata menjadi wasilah tambahnya atau nambahnya fil umri di dalam umur. Jadi kalau kita ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ayyubariku, diberkahi umur kita fi umril bari, yaitu umur kita dalam kebaikan, menjadi kebaikan di ayam dia,
yakni menjalankan bid'ati berbagai ketaatan, atau binisbati atau dengan dinisbatkan, dikaitkan lima fi suhufil malaika, artinya dengan catatan kaitan umur yang telah ditetapkan dalam lembar-lembaran malaikat. Jadi hakikat umur kita itu sudah ada dan sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Pada umur berapa? 4 bulan dalam kandungan. Maka di sini orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya, ternyata menjadi wasilah kita diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Menjalankan perintah Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dinisbatkan semua catatan buku amal kita dicatat oleh malaikat siapa? Raqib dan Atid. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man wadu'a. Jadi ini khususnya yang sudah pada gitu ya, yang sudah bisa mencari atau makan meneliti sendiri. Man wadu'a, barang siapa menaruh ta'aman makanan thayyiban yang enak, barang siapa yang menaruh makanan yang enak di baitihi, di dalam rumahnya sendiri, wa akalahu, dan dia memakannya, tapi makannya dia sendiri, dunal walidayhi, dimakan sendiri, orang tuanya tidak dikasih. Artinya makan dewek tidak dengan orang tuanya, hati-hati, a'ramahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghalanginya. Ahramallahu Allah ta'ala, maka Allah menghalanginya lagi ta'amil jannati, dari enaknya makanan surga. Jadi kalau kita nanti kelak kalian sudah berumur, sudah punya pasangan, atau tinggal di rumah orang tua, sedangkan orang tua tidak bisa kerja, kalian sudah mapan, kalian makan enak sendiri, orang tua tidak dikasih, bahkan dicampakkan, hati-hati. Kalian kelak di surga ketika tidak akan Allah pastikan merasakan lezatnya makanan surga. Hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man bata, man siapa bata tidur, barang siapa tidur sya'ban, dalam keadaan kenyang, rayana, dan tidak aduk, tidak haus. Itu artinya makan enak, makan udah enak banget, minum udah enak banget nih. Wa ahadu walidayhi, akan tetapi sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya ji'anun, astagfirullahaladzim, dalam keadaan lapar. Jadi ini ada anak, ada orang tidur, perutnya udah tenang, minum sudah enak. Ternyata mohon maaf, dia satu rumah sama orang tuanya,
membangkitkan tu orang bata sya'bana rayana yaumal qiyamah, pada hari kiamat ji'alan, dalam keadaan lapar, wa aksyanan, dan dalam keadaan haus. La cuman sampai situ, walam yastahi, dan Allah tidak mau, tidak sungkan, tidak merasa sungkan Allah Subhanahu wa ta'ala min adabihi, untuk menyiksa anak tersebut. Jadi Allah tidak sungkan-sungkan, di samping kelak di akhirat dia merasa kelaparan, kehausan, Allah nyiksa dia, tidak suka dia gitu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa fil ihya'i, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah, Nabi bersabda, innal jannata, sesungguhnya surga, yujadu, itu tercium, tertemukan, ribuha, baunya. Sesungguhnya surga tercium baunya min masirati 500 am, dari jarak 500 tahun. Jadi surga sudah disiapkan untuk kita nih. Bahkan dari jauh-jauh jaraknya 500 tahun itu surga itu sudah tercium. Wala yajidu, tapi tidak akan pernah mendapatkan rihuha, baunya surga, akun, siapa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala qati'u rahimin, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Bora-bora nyium bau surga, bora-bora nyium bau surga, Allah tidak izinkan. Karena apa? Orang yang atau orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang memutuskan tali silaturahim, itu yang tidak akan bisa masuk bau surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ini al-Fatih. Wa qala alaihi salatu wassalamu, man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi, bulat yaduhu yawmal qiyamati ila unuqihi mashlulatan. Qalu ya Rasulullah, wa in darabahuma, qala tuqta'u yadahu, tuqta'u yaduhu, yaduhu ya, tuqta'u yaduhu qabla an yajuzza ala sirati wa tadribuhu al-malaikatu. Na'udzubillah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin mata wa walidahu ghairu radiyaini alaihi illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadati wa la yukhraju min qabrihi illa wa ala wajhihi
maktubun hada jaza'u man asallaha ta'ala wa hada jaza'u man aqqa walidayhi wa an Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu qala kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jama'atun min as-sahabati atamu rajulun wa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa qulna lahu alayka assalam fa qala ya Rasulullah inna Abdullah ibn Salam inna Abdullah ibn Salam yad'uka liyuwaddi'aka wa annahu maridun wa ala khurujin minad dunya. Walamma sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawa qa'iman thumma qala lahum qumu bina nanzuru aqala Abdullah thumma mada ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من أصحابه حتى أتوا إلى منزله واستأذنوا عليه فأذن لهم بالدخول فوجدوه في غمرات الموت فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال يا عبد الله قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال فلم يقلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امضي يا بلال امضي يا بلال إلى امرأته واسألها ما كان يعمل زوجها في الدنيا وما كان شغله. Ini ceritanya hampir kayak kemarin. Ini cuma namanya Abdullah. Ya kita dari Islam. Waqala alaihi salatu wassalam man rafa'a hati-hati nih nanti ceritanya yang lagi bilang man rafa'a barang siapa mengangkat yadahu tangannya liyadriba untuk memukul ahada walidayhi salah satu dari kedua orang tuanya
di hari kiamat ila unuqiha, sampai kepada leher. Jadi tangannya ini tangan yang buat memukul orang tuanya. Itu tangannya akan melilit sendiri ke lehernya. Jadi ya, mashlulatan, apa itu? Mashlulatan, dalam keadaan lumpuh. Nanti ada lalu maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in darabahuma, bagaimana kalau memang tu orang memukul keduanya, ibu bapaknya dipukulin, dihantamin, apalagi ini, bahkan ada yang membunuh. Na'udzubillah min Tuqta'u yadahu, maka Rasulullah SAW tangannya dipotong aja. Tuqta'u, dipotong, yaduhu, tangannya. Kata Rasul, ini ada anak kurang ajar sama orang tuanya, berani memukul orang tuanya, berani ada yang membunuh, mukul aja, kata Nabi, dipotong tangannya. Qabla ayat juga, sebelum dia melewati alas sirati, lewat jembatan siratal mustaqim. Wa tadribuhu, dan memukuli dia. Rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi, siapa? Al-malaikatul malaikat. Jadi ini di media sosial itu lagi viral-viralnya nih, ada anak ini gara-gara TV online banyak hutang, banyak tagihan, dia minta ke orang tuanya, minta duit, nggak dikasih. Orang tuanya dipukul, disiksa, bakal ada yang dibunuh. Ini hadisnya dari dulu udah pernah Rasul sampaikan nih, kalau ada orang ada anak kurang ajar sama orang tuanya, sampai berani memukul, sampai berani, ya Allah. Ini mukul aja yang sifatnya mukul, tidak sampai membuat keluar udara kedua orang tuanya, mukul aja atau apa namanya, yang mukul aja. Ini di hari kiamat kelak tangan yang memukul kedua orang tuanya akan melilit ke lehernya sendiri itu. Jadi sendiri dong, apa cekek sendiri gitu ya. Terus para sahabat bertanya, ya Rasul, jadi contoh ibunya ini, Rasul bertanya, kalau yang dicekek, kalau yang dipukul, kalau yang dihantam sampai mau dibunuh kedua orang tuanya gimana? Ternyata Rasul bilang, udah potong aja tangannya, kata Rasul. Dan kelak di Yaumul Ba'ats, maksudnya ya, ketika dia mau melewati jembatan Siratal Mustaqim, dia lewat dipukuli oleh malaikat. Jadi otomatis mau lewat dia dipukul, jatuh, berarti masuk neraka. Kewaan. Jadi di sini kita tidak boleh, apalagi melawan tidak boleh, membantah tidak boleh, apalagi ngomel-ngomel orang tua. Ini udah parah, ini berarti sudah mukul orang tadi, sudah parah. Ya, nanti. Wa an Anas bin Mamin rajulin, tidak seorang laki-laki maka yang mati, wa walidahu, sementara kedua orang tuanya, wairu radiyaini, keduanya tidak meridhoinya. Ini ada orang laki-laki meninggal dunia, tapi orang tuanya nggak ridho. Alai atasnya ila akhrajahu Allah ruhahu. Kecuali
syahadat. Kira-kira matinya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Wala yakhruju wala yukhraju, dan tidaklah dia dikeluarkan min qabrihi, daripada kuburnya, illa wa ala wajhihi, melainkan atas mukanya dia. Laki-laki tersebut yang meninggal dunia, kedua orang tuanya tidak ridho, maktubun, tertulis. Jadi ketika dia dibangunkan dari kubur, mukanya udah ditulis, udah ada tulisannya di muka, ada jazaa'u man 'asallahu ta'ala. Tulisannya apa? Tulisannya adalah ini laki-laki ini orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jazaa'u man 'asa walidahu, ini orang yang berani. Ini balasan orang yang berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi ketika dia dibangunkan dari kuburnya kelak, kalau orang sudah semua kiamat, terjadi kiamat semua, namanya yaumul ma'ad, dibangunkan dari kubur. Ini orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ada tulisannya di mukanya dia. Tulisannya, ini orang yang durhaka kepada Allah, ini orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oke. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala kunna, jadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kunna julusan, pada suatu ketika beliau sedang duduk bareng, kunna ada Abu Bakar bersama kita, sahabat julusan, sedang duduk ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, ada Ali bin Abi Thalib, aku, wa jama'atun, dan para sahabat jamaah, kumpulan beberapa sahabat dengan sahabat daripada sahabat. Atahu, tiba-tiba datang. Jadi kita lagi duduk sama Nabi sama para sahabat, tiba-tiba ada rajulun datang. Tidak ada, tiba-tiba datang kepada Nabi rajulun, laki-laki. Faqala, dia berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata laki-laki tersebut memberikan salam kepada Nabi. Waqulna, kemudian kami dan kami, ada Nabi, ada sahabat Ali dan para sahabat lain mengucap alaika salam, menjawab salam kepada laki-laki tersebut. Waqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Waqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah. Jadi ada orang laki-laki sowan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan, inna Abdullah bin Salam, ya Rasul, inna Abdullah bin Salam, ini ada Abdullah bin Salam, sesungguhnya Abdullah bin Salam yad'uka, mengundang anda, liwadi'aka, dan berpamitan dengan anda, wa annahu, dan laki-laki tersebut maridun, sedang sakit. Jadi sama kasusnya nih. Ini ada seorang laki-laki sowan Nabi, memberitahukan bahwasanya mungkin tetangganya, mungkin teman dekatnya yang bernama Abdullah bin Salam, dia mengundang dan untuk berpamitan dengan Nabi. Apa katanya laki-laki tersebut? Abdullah, yang laki-laki tersebut menyampaikan, Abdullah bin Salam maridun,
sedang sakit, wa ala khurujin, dan dia hampir meninggal hampir meninggal dunia. Falamma sami'a dzalika, maka kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam istawada, langsung berdiri. Qaiman, istawada, langsung berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri tegak. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lahum kepada para sahabat, ayo kita bangun, kita tengok bina bareng, nazuru, kita tengok akhona, saudara kita Abdullah. Jadi teman yang ngabarin, Abdul lagi sakit ya Rasul, itu lagi mau sekarat ya Rasul, cepat kita ke sana. Langsung Nabi Muhammad berdiri, langsung bilang para sahabatnya, bina nazuru, ayo kita ke rumah Abdullah, ke rumah teman kita Abdullah. Summa mado, jika Rasulullah alaihi wasallam bersama sahabatnya sampai rumah mado, sampai Rasulullah SAW huwa wa man ma'ahu ashabati. Kemudian Rasulullah langsung bareng sahabat jalan, wa ma'ahu min ashabihi, enggak cuma sendiri Nabi Muhammad, juga berangkat bersama sahabatnya. Hatta atau, sehingga Nabi Muhammad SAW masuk ila manzilihi, ke rumahnya. Jadi setelah sudah sampai ke rumah, assalamualaikum, mohon izin saya mau jenguk Abdullah bin Salam. Fasta'adzanu, kemudian Nabi Muhammad SAW dipersilakan masuk alaihi, atas rumahnya Abdullah. Fa'adzina lahum, kemudian Rasul sudah izin lahum fidul, untuk masuk. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Nabi. Kemudian dipersilakan masuk, ditulis wajah fi ghamaratil maut. Setelah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW masuk, melihat keadaan siapa tadi? Sahabat Abdullah bin Salam. Keadaannya memang sudah sekarat, kayak kemarin, Al-Qamah, ya. Nih, keadaan sahabat Abdullah bin Salam ini udah sekarat, Sawaqah, kemudian Sawaqah, kemudian Rasul berdiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri inda ra'sihi, di atas atau di samping kepalanya Abdullah bin Salam. Kemudian langsung Rasul mendekati, di sebelah, duduk sebelah kepalanya Abdullah bin Salam. Waqala, dan Rasul berkata, bersabda, ya Abdullah, Abdullah, qul, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suruh ditalkin sama Nabi, suruh baca syahadat. Sama nih masalahnya sama. Faqala laha, ketika Rasulullah alaihi wasallam menalkin sahabat Abdullah bin Salam di udunihi, pada lewat telinganya atau di telinganya, berapa kali? Salasan, 3 kali. Walam yakul, tapi Abdullah bin Salam tidak bisa berucap, tidak bisa mendengar. Coba kasusnya sama yang kemarin itu, kayak Al-Qamah itu. Kalau Al-Qamah miraran, dan cuma 3 kali Nabi Muhammad bertangkil, tidak dijawab dengan baik. Ini juga sama Abdullah bin Salam. Ketika ditalkin, padahal udah nyawa udah di penghujung tenggorokan, mau meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mentalkin 3 kali, tidak ada
berucap tidak ada yang mendengar. Nama Nabi Muhammad SAW berkata, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu imdi, Nabi berkata imdi, pergi ya Bilal, ya Bilal, dalam kata ya Bilal, panggil imra'ati, istrinya, was'al, dan tanyakanlah kepada istrinya, maka la ya'malu zawjuha, apa yang telah dikerjakan suaminya di dunia, selama di dunia ini, wa makana syuhulu, apa yang menyebabkan dia lalai ketika saya talqin, dia tidak menyaut, dia tidak dengar, dia tidak dengar, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Coba tanyakan nama istrinya, apa yang menjadikan dia lalai. Fasa'alaha faqalat lahu. Kemudian bila langsung menemui istrinya Abdullah, wasalah, kemudian siapa? Bilal tanya ke istrinya, faqalat, kemudian istrinya bilang mau kepada Bilal, ya Bilal, wa haqqi Rasulillah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'arifu min yaumi tazawwajani. Kata istrinya, jawabnya kayak gini, aku tidak pernah tahu sejak ia menikahiku, kata dia. Saya tidak pernah tahu selama dia menikahi annahu taraka sholat, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat. Istrinya bilang, ya Bilal, aku tidak pernah tahu sejak dia menikahiku, suamiku tidak pernah meninggalkan sholat. Qalba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasul, dia berarti taat ibadah ya, karena rajin sholat. Wala madu alaihi yaumun, bahkan sahabat bilang dia tidak pernah yang namanya lewat, tidak pernah libur yaumun, dalam satu hari pun, illa tasaddaqa, kecuali dia bersedekah, bihi, sesuatu, bisyai'in, dengan yang dia miliki, liwajhillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia adalah sahabat siapa? Abdullah bin Salam, sama kasusnya kayak Alqamah. Waktunya sholat, puasa, sedekah, haji. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal amra la'ajibun, as'alha ya Bilal, allahu walidatun. Kemudian ditanyakan istrinya, ternyata aman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal amra, ini perkara la'ajibun, yang mengherankan, aneh banget ini orang, ini aneh ini. Padahal dia rajin sholat, ibadah, rajin sedekah. Ini aneh, as'al, kemudian tanyakan. Kata Nabi Muhammad SAW, tanya dia ya Bilal, apa katanya istrinya, coba, apakah dia halahu walidatun, apakah dia masih mempunyai seorang ibu? Nabi Muhammad suruh tanya ke istrinya dia, allahu walidatun, apakah dia masih mempunyai ibu? Faqalat, istrinya jawab, ya Rasulullah, ternyata benar firasat Nabi Muhammad SAW, kayak cerita yang kemarin Alqamah. Kata istrinya bilang, annaha, sesungguhnya ibunya, wadbanatun, Allahu Akbar, ibunya sangat marah, ibunya marah besar, ternyata marah sama dia. Waqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal,
Inni liwalidati. Oke, sekarang kamu ke rumah ibunya, tolong. Marahin famatu ilaiha, kemudian Bilal ke sana ilaiha untuk menemui ibunya Abdullah. Wa qala, kemudian Bilal berkata, ajibi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung sedikit dapur Nabi apa Bilal ketika diperintah Nabi langsung tidak ada kata siap Nabi. Waqalat wa ma dzalika. Kemudian si Bilal pergi ke ibunya, tanya, suruh jemput ibunya. Waqalat wa ma dzalika, ada apa ini? Ada apa Bilal? Saya disuruh Nabi jemput ibu sekarang. Waqala Bilal yuslihu bainaka, ada yang perlu didamaikan di antara ibu, wa bainal waladika, dan di antara anak ibu Abdullah. Anak ibu namanya Abdullah kan? Ayo, saya disuruh Nabi Muhammad SAW ke rumah Abdullah. Sekarang penting. Wa annahu ala khurujin, kenapa anak ibu Abdullah akan meninggal dunia, akan sudah sakaratul maut maksudnya. Waqala, ketika ibunya dirayu diajak oleh Bilal untuk menjenguk anaknya wa akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang jawaban ibunya? Demi Rasulullah, kata ibunya, wa akhi Rasulullah la amni, saya tidak mau. Saya tidak mau pergi, wala aj'alahu, dan saya tidak akan mau menjadikan diri kebebasan lima, karena apa? Adani, dia telah menyakitiku. Coba bayangin, la dunya, baik di dunia, wala ukhran, dan di akhirat. Saya tidak ridho, dia tidak akan datang karena dia sudah menyakiti hatiku, dia sudah menyakiti perasaanku, kata ibunya. Tuh, sama kan yang kemarin, summa inna'a, artinya kemudian ibunya intana'at, menolak datang. Ba'ata Bilal, maka kemudian Bilal balik tanpa membawa ibunya. Jadi kemudian Bilal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa 'alamu bidzalika, mengabarkan bahwasanya ibunya sakit hati. Ya Nabi, ya Rasul, dia enggak mau datang, sudah sakit hati, sudah dicampakkan amanatnya, sudah disakiti hatinya amanatnya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Umar, ya Ali. Kemudian kamu Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, idhaba, sekarang kalian berdua cepat jemput ke sana fadalil ibunya Abdullah. Wa'tiya biha, kemudian Umar dan Ali disuruh oleh Nabi menjemput ibadah apa ilahi. Kemudian berdua Umar dan Ali sampailah ke rumahnya. Fala badafal 'alaiha qala laha, jika sampai di rumahnya ibunya, qala laha, Umar dan Ali berkata kepada ibunya, ayyatuhal ajun, ayyatuhal ajun, wahai nenek, wahai ibu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'uki, memanggilmu. Nabi sudah memanggilmu. Faqalat wa ma yuridu minni falahu min hajatin, kata si nenek, kata si ibunya itu bilang, apa yang diinginkan, wa ma yuridu minni, apa yang diinginkan Rasul dariku, falahu min hajatin, apakah ada hajat? Kenapa sampai Nabi Muhammad
memanggil itu faqala, kemudian mereka berdua Umar dan Ali ngomong amalah ibunya Abdullah la budda antamshiya ma'ana wa masyat ma'ahuma hatta atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udah gak usah alasan pesan kata Sayyidina Umar dan ibu karena saya sudah oleh Nabi kalau ibu gak datang nenek gak datang kata Sayyidina Umar udah kita bareng jalan cepat ya. Kemudian ikut bareng namanya Umar sahabat Nabi. Umar kan galak, sama Umar galak. Umar yang datang, Ali datang, nggak ada yang bisa menghalang. Udah, ibu datang nenek cepat panggil Nabi, terus saya rumah Nabi. Bareng. Kemudian ibunya mau ma'ahuma famasyad dan ibunya berangkat ma'ahuma bersama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali hatta kemudian sampai ibunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian ibunya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkatalah kepada ibunya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul ajuz ayatul ajuz wahai nenek, wahai ibu, unzuri lihatlah ila waladika, lihatlah anak ibu coba, lihatlah ibu, wa ma huwa alaihi, apa yang dia sedang alami. Coba ibunya suruh lihat sama Nabi, suruh lihat ibu, anak ibu tuh sampai begitunya mau meninggal dunia tidak bisa. Mungkin sekarang udah melotot, udah nggak sadar, udah tinggal meninggalnya doang. Ketika falamma nazar, kemudian ketika ibunya melihat ilahi atas, ilahi kepada anaknya yang sedang sekarat itu faqalat, maka kemudian berkata ibunya, ya waladi, wahai anakku, la aj'aluka al-yawm, la aj'aluka al-yawm, apa yang kau inginkan bi'ilin haqqihi la fid dunya wa la fil akhirah. Malaikatnya bilang la aj'aluka, wahai anakku, ketika dia lihat anaknya mau sakaratul tetap ibunya enggak ridho, bayangin. La aj'aluka al-yawm, kata ibunya, aku tidak akan menjadikanmu bebas dari ini fi'ilin, bayangin. Dari aku bil akhir, keadaan seperti ini, la fid dunya wa la fil akhirah, saya tidak akan mengikhlaskan, meridhoi kamu walaupun kamu sudah mau mati. Ibunya masih benci banget, masih belum ridho ibunya. Bahkan ibunya bilang di hadapan anaknya seperti itu, saya nggak ridho dunia akhirat karena kamu sudah mengambil aku, sudah menyakiti hatiku. Kemudian Rasul dengar kayak gitu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul ajul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hei nenek, wahai nenek, khafilah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla waj'alni fi ilm. Udah halalkan anak ibu, ibu makasih ya sama anak ibu. Ibu jangan gitu dong bu, ibu jangan gitu, takut kepada Allah bu. Halalkan anak ibu, kalau punya salah halalkan, kasihan ke ibu. Anak ibu udah mau sakaratul maut belum, ibu gak kasihan. Faqala ya Rasulullah, kemudian ibunya menjawab, ya Rasul, kaifa aj'aluhu, bagaimana aku bisa menjadikan dia fi'ilin, dalam keadaan menghalalkan wafaqadirani badan, sedangkan dulu dia pernah membenciku, menjauhki wadarabani, bahkan tak cuma mencampakkanku, menjauhku, mengusirku dari rumah. Dia juga berani
menghujani, memukulku, wa darabani wa taradani, dan menolakku min baiti, daripada rumah. Demi Allah, ajli mereka, apa gara-gara istrinya, bayangin, ibunya diusir, dihina-hina, dibentak-bentak, bahkan dipukul, diusir dari rumahnya. Dia lebih memilih mementingkan istrinya. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, ij'alni fi alim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon maafkanlah dia, sampai Nabi mohon kepada dia. Kenapa? Cuma buat umatnya aja, biar selamat. Cuma Nabi untuk siapa sih? Kemudian Nabi memohon kepada ibunya, Abdullah, saya mohon kepada ibu, halalkan. Sampai Nabi Muhammad memohon sayangnya seorang Nabi dan Rasul demi umatnya. Demi umatnya, apa yang dilakukan Nabi memohon untuk menghalalkan anaknya. Faqalat al-azizu. Kemudian alhamdulillah ibunya luluh juga. Ushhiduka, kemudian Nabi ibunya ternyata alhamdulillah, ya Rasulullah, anta wa ma'aka ini ja'altu fihi. Kemudian ibunya memaafkannya. Aku jadikan kau dan para sahabat sebagai saksi bahwasanya kemudian aku telah memaafkannya. Ya Abdullah, kemudian setelah ibunya memaafkannya, langsung Rasulullah SAW menangkin lagi, Qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Nabi menangkin wa rafa'a sautahu. Kemudian alhamdulillah terdengar suara daripada sahabat Abdullah bin Salam. Wa rafa'a, kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Di syahadat sumatu, dia langsung meninggal. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Abdullah bin Salam meninggal dunia dalam keadaan husnul. Sampai segitunya Rasulullah SAW punya sahabat, punya umat, biar umatnya itu masuk surga dibimbing oleh Rasul. Makanya kalian jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Apalagi kalau ada guru, ustaz, kiai, udah ikutin arahannya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Semua ustaz, kiai, guru itu untuk juga kebaikan muridnya. Maka jangan sampai kalian sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, berani kepada orang tua, khususnya paling guru kalian. Oke. Balamma shalaina, kemudian setelah meninggal langsung disolati sama Nabi yang bersahabat alaihi wasallam dan menguburnya. Qala alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ya ma'asyiral muslimin. Setelah Nabi Muhammad SAW disolati, kuburi, Nabi berpesan atau Nabi dakwah, ya ma'asyiral muslimin, wahai golongan orang-orang muslim, ala man kana walidatun wa lam yablugha kharaja min ad-dunya ghairu syahadah. Perhatikan. Jadi ketika Nabi selesai mensolati dan menguburkan, Nabi bersabda, wahai kaum muslimin, ingatlah, ingatlah, man kana lahu walidatun, barang siapa yang masih mempunyai ibu, walam yubarru'a, dan dia tidak berbakti kepadanya, kharaja minad dunya, hati-hati, ia akan meninggalkan dunia al-ghairi syahadatin, ala ghairi syahadatin, dia meninggalkan dunia tanpa mengucapkan syahadat, kalimat syahadat. Hati kada firiyadus shalihin lil'alim billah Yahya an-Nawawi, di mana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh al-arif billah Yahya an-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.